Jelas dan tegas, Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengatur perlindungan dan politik, yakni melalui Undang-Undang Nomor Penyidik atau penuntut pada Kejaksaan Negeri Karo, Stadion Samula tahun anggaran 2019 dan Stadion Samula tahun 2019 tersebut pembangunan sudah selesai tepat waktu serta sesuai dengan keterangan ahli konstruksi atas tugas institusi melalui Undang-Undang Perdagangan Internasional, maka pengujian dan olahraga Kabupaten Karo dalam wilayah tindakan dan cara-cara yang dilakukan oleh secara sah, secara hukum atau sebaliknya. B. Masuk dengan putus kasus bahwa kami selaku penasihat hukum sejauh ini masih bertanya-tanya dan belum mendapatkan jawabannya. Apakah tindakan dan cara-cara yang dilakukan oleh oknum jaksa penyidik pada Kejaksaan Negeri Karo tersebut bagian dari proses hukum dalam penyidikan pada kasus dugaan korupsi yang diduga dilakukan oleh Robert Ani. Sepenuhnya kami percayakan kepada majelis hakim yang mulia untuk menilai tindakan dan cara-cara yang dilakukan oleh penyidik dari Kejaksaan Negeri Karo tersebut. bahwa sebelum kami menyampaikan persepsi atas materi dan bab dari jaksa penuntut umum, ada beberapa hal yang menurut SH selaku jaksa penyidik memeriksa saksi atas nama tanggal 21 Juni tidak bisa dijadikan dasar hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 184 KUHP dikarenakan bulan 5 2022 keterangan saksi Daniel Manik pada tanggal 23 bisa dilihat sedang ini kemudian ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan untuk mendukung eksepsi kami dan membuktikan eksepsi ini tidak mengada-ngada, maka kami menyampaikan bukti permulaan untuk mendukung daripada eksepsi kami. Tentang permohonan kami juga belum seorang Ya bang, bang bisa cerita tentang eksepsi tadi bang, hasil sidang tadi bang. Oke, eksepsi ini kan sudah kami bacakan ya di dalam persidangan. Yang pada intinya eksepsi itu tentang tindakan-tindakan daripada jaksa penuntut umum yang sebelumnya dia sebagai jaksa penyidik di Kejaksaan Negeri Karo. Nah, di sana kami menemukan ada kejanggalan-kejanggalan di mana dalam hukum acara itu mesti ada dua bukti permulaan, kemudian ditambah dengan keterangan daripada terdakwa atau pemeriksaan terdakwa. Namun dari turunan BAP yang kami dapat, kami menemukan kejanggalan yang mana terdakwa duluan ditersangkakan, yaitu pada tanggal 21 Juli 2022. Baru berikutnya mendapatkan keterangan ahli bahwasanya ada kerugian negara, yaitu pada tanggal 3 dan tanggal 4 bulan 8. Jadi coba dibayangkan atau coba dikira dari bulan 7, 21 bulan 7 2022 ditetapkan sebagai tersangka dan baru ditemukan hasil kerugian negara tanggal 3 dan tanggal 4 September dan tanggal 1 September. Nah, itu ada tanggal 1, ada tiga ahli.
yang diperiksa tanggal 3 dan tanggal 4 bulan 8 2022 dan tanggal 1 September 2022. Nah, dari kronologis itu kita sudah melihat tindakan yang mereka lakukan ini untuk menetapkan tersangka hanya berdasarkan keterangan 3 saksi. Berarti sudah melanggar dari pada pasal 184 KUHP itu. Nah, di sana sudah dijelaskan bahwasanya 2 minimal alat bukti. Baru pemeriksaan terdakwa baru bisa dijadikan sebagai tersangka. Jadi itulah yang kami sampaikan kepada majelis. Jemput jalur trafik. Jadi ceritanya seperti ini. Itu kami dapatkan kuasa tanggal 30. Kemudian dalam beberapa hari kami siapkan pra peradilan. Saat masuk pra peradilan, mereka langsung melimpahkan perkara ke pengadilan Tipikor Medan. Nah, itu kan sudah ketentuan dalam hukum acara. Apabila perkara pokok sudah diperiksa, maka dengan sendirinya pra peradilan itu akan gugur. Satu lagi Bang, tadi alat bukti apa yang kita serahkan ke majelis? Nah, itu salah satunya permohonan dari istri klien kami yang belum mengetahui hasil dari kerugian negara tersebut. Dia meminta kalau memang ada kerugian negara berdasarkan kesepakatan atau surat perjanjian dari 3 lembaga antara Kementerian Dalam Negeri, Jaksa dan Polri tentang kerugian negara, mereka terlebih dahulu diberitahukan kalau ada ya mereka bayar, itu maka prosesnya tidak berjalan. Artinya Bang, itu alat bukti bahwa kita ada indikasi itu Ada. secara formal dan material itu cacat. Iya, Itu alat secara bukti yang kita serahkan iya, ke majelis. secara hukum sudah cacat karena mereka tidak melakukan itu. Karena mereka ini kan jaksa, nggak mungkin mereka bertentangan dengan jaksa agung. Alat bukti itu apa Bang? Berupa surat kah? Apakah? Percakapan kah? Itu surat perjanjian secara tertulis antara 3 lembaga itu. Nah, kemudian kalau tentang itu sebelum klien kami ini dijadikan tersangka, klien kami ini sering dihubungi oleh jaksa penyidik yang sekarang juga sebagai penuntut umum, dan kami tidak perlu menyebutkan namanya karena itu juga nanti bisa melanggar kan gitu ya. Nah, dia posisinya sekarang sebagai penuntut umum juga. Dia ini menurut keterangan klien ya, dia ada meminta uang tetapi tidak dikabulkan oleh klien kami. Karena tidak dikabulkan, maka tanggal 21 itulah dia dipanggil. Duluan ditetapkan sebagai tersangka seperti yang saya sampaikan tadi, duluan ditetapkan sebagai tersangka, baru didapatkan hasil audit, baru dijadikan sebagai tersangka, sebelum didapatkan hasil audit sudah terlebih dahulu dijadikan sebagai tersangka. Bang, izin Bang, tapi tadi ada dibaca tentang ini Bang, ada kriminalisasi hukum. Bertindak adillah atau lakukanlah sesuai dengan kewenanganmu berdasarkan hukum, bukan berdasarkan selera. Kenapa saya bilang selera? Karena itu tadi hanya pemeriksaan saksi 3 orang baru langsung dijadikan sebagai tersangka. Sedangkan dalam Undang-Undang BPK itu wajib harus ada temuan, dan itu temuan itu dinyatakan oleh BPK, tidak boleh dinyatakan oleh siapapun kecuali BPK yang menyatakan bahwasanya ada kerugian negara. Itulah yang kami sampaikan kepada majelis, dan semoga majelis ini bertindak adil dan melihat masalah hukum yang dialami oleh klien kami. Bang, izin Dan Bang, ya, kenapa tempo hari kita tidak menempuh harapan kami ya majelis bisa bersikap adil lah dan betul-betul melihat perkara ini. Buka maskernya. Saya istri dari Bapak Robert Pranginangin yang disangkakan pelanggaran Tipikor. Dan saya sebagai istri merasa ini adalah kriminalisasi terhadap Bapak. Karena dari awal niat baik kami meminta mana bukti kerugian negara yang dituduhkan. Dari mulai bulan Januari itu kami punya niat yang baik. Kalau memang ada kerugian negara sesuai dengan prosedur dan hasil audit dari Inspektorat dan BPK,
saya sebagai istri sudah membuat kuasa, siap membayar bila sudah sah. Itu kerugian negara tertera berapa nilainya dari tim audit yang sah. Namun sampai Bapak sudah di proses, sudah di dalam tahanan, tidak diberikan, sampai saat ini tidak diberikan kepada saya. Dan hanya dari pihak lain yang ada hasil auditnya. Tadi sudah dituangkan di dalam persidangan. Jadi saya juga sebagai pegawai negeri, saya tahu prosesnya. Karena setiap proyek yang dikerjakan itu adalah tim yang mengaudit adalah inspektorat dan BPK. Itu yang sah. Namun yang saya temui, yang saya minta kepada kejaksaan bahwa mana hasil audit yang sah, saya siap membayar. Sampai saat ini tidak ada disampaikan kepada saya sebagai istri. Artinya Bu, ada etiket baik kita. Saya punya etiket baik. Ada, ya? Saya sangat mendukung karier suami selama ini. Saya bila ada kesalahan Bapak, langsung saya tanyakan apa. Ternyata ini saya dituduhkan kepada Bapak, kerugian negara sekian, saya minta buktinya, dan sampai hari ini tidak ada diberikan kepada saya. Saya sudah datangi langsung ke Kejaksaan Negeri Kabupaten Karawang. Kami bersama tim lawyer kami untuk mendapatkan keadilan seadil-adilnya. Jangan ada diskriminasi untuk juga kepada teman-teman kami pegawai negeri yang selalu ditekan dan dimintain uang, sejumlah uang dari orang-orang tertentu.